warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan tak lupa pula salat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah K3LH, yaitu Ibu Nur Fadila Ramadhani ST.MT. Dan perkenalkan, kami dari kelompok I dengan tema bahan berbahaya dan beracun. Saya di sini selaku moderator dan pemateri pertama. Saya Ainun Dwi Yulianto. Dan pemateri kedua. Saya Zulhijrah. Dan pemateri ketiga. Saya Muhammad Ariel Kadir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bahan berbahaya dan beracun. Yang dimaksud dengan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah limbah berbahaya yang merupakan kelompok limbah yang dapat mencemari lingkungan, membahayakan keselamatan makhluk hidup, termasuk manusia. Secara umum, sumber limbah B3 berasal dari kegiatan industri. Limbah bahan berbahaya dan beracun dapat bersumber dari pertambangan, industri kimia, pabrik tekstil, dan pengolahan logam. Dan tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dan yang kedua, padat dan cair yang dihasilkan di laboratorium. Yang ketiga, mengetahui karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun. Adapun manfaatnya yaitu manfaat bagi pengelola laboratorium memberikan informasi tentang pengelolaan limbah B3 laboratorium, khususnya mengenai penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 di laboratorium. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Ya, jadi pengertian B3 menurut PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3, yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau disingkat sebagai B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung baik tidak secara langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbuhan hasil pengolahan tersebut, sehingga dapat disimpulkan pelaku pengolahan limbah B3 antara lain yaitu 1. Penghasil limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan yang terakhir penimbun limbah B3. Upaya pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, reduksi limbah dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau housekeeping, substitusi bahan, modifikasi proses maupun upaya reduksi lainnya. Yang kedua, kegiatan pengemasan dilakukan dengan penyimbolan dan pelabelan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 berdasarkan acuan keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak. Ya, ada juga peraturan terkait pengelolaan B3. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan atau
menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Adapun identifikasi B3. B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut: mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, amat sangat beracun, korosif, berbahaya bagi lingkungan. Adapun dampak negatif bahan berbahaya dan beracun, yaitu dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak-dampak ini dapat terjadi jika limbah B3 tidak dikelola dengan benar. Berikut adalah beberapa dampak negatif limbah B3. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak ekosistem dan menyebabkan pengganggu bagi berbagai komponen lingkungan, termasuk air, tanah, dan udara. Pencemaran tanah dan air oleh limbah B3 merupakan salah satu dampak yang serius. Yang kedua, efek toksik pada manusia. Bahan berbahaya dan beracun dapat menyebabkan efek toksik pada manusia. Beberapa dampak kesehatan yang dapat disebabkan oleh limbah B3 meliputi kanker, iritasi kulit, serta kerusakan pada sistem saraf, sistem produksi, dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, dampak jangka pendek dan jangka panjang. Limbah B3 dapat memiliki dampak segera atau jangka pendek, dan dampak yang terjadi secara bertahap atau jangka panjang. Pengelolaan limbah B3 yang efektif sangat penting untuk mengurangi dampak negatif ini. Yang keempat, peran masyarakat dalam mengatasi dampak limbah B3. Kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai dampak limbah B3 serta partisipasi aktif dalam pengelolaan limbah B3 dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. Adapun bahan berbahaya dan beracun, penting bagi kita semua untuk memahami dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah limbah B3 guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. Bahan berbahaya dan beracun adalah jenis limbah yang memiliki dampak serius dan signifikan terhadap lingkungan B3, dapat merusak lingkungan, mengancam kesehatan manusia, dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Berikut adalah beberapa contoh limbah B3 serta karakteristiknya. Yang pertama, karbon monoksida, gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, asam sulfat, zat korosif yang digunakan dalam industri kimia dan pemurnian logam. Yang ketiga, limbah digunakan dalam pendingin dan aerosol tetapi merusak lapisan ozon. Yang keempat, sisa makanan kadaluarsa, limbah organik yang dapat menghasilkan gas beracun saat terurai. Yang kelima, deterjen, mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Yang selanjutnya, bekas pengharum ruangan, mengandung senyawa kimia yang dapat mencemari udara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Metode penanganan limbah B3. Beberapa metode penanganan limbah B3 yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode pengolahan secara kimia, fisik, dan biologi. Proses pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara kimia, fisik, atau biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik yang umumnya dilakukan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Solidifikasi adalah proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa bereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang. Contoh bahan yang digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi adalah semen, kapur, dan bahan termoplastik. Yang kedua yaitu metode pembuangan limbah B3. Dan yang ketiga yaitu sumur dalam dan sumur injeksi.
Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia adalah dengan cara memompakan limbah tersebut melalui pipa lapisan batuan yang dalam di lapisan-lapisan air tanah dangkal maupun air tanah yang dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan terperangkap di lapisan itu sehingga tidak akan mencemari tanah maupun air. Namun, sebenarnya tetap ada kemungkinan terjadinya kebocoran atau korosi pipa atau pecahnya lapisan batuan akibat gempa sehingga limbah merembes ke lapisan tanah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dan adapun kesimpulan dari materi kita yaitu yang pertama, bahan beracun adalah zat atau senyawa yang dapat masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara dan menghambat respon pada sistem biologis. Kemudian yang kedua yaitu bahan berbahaya meliputi bahan padatan dan cairan yang memiliki sifat-sifat tertentu seperti mudah menyala, meledak, reaktif, beracun, korosif, infeksius, dan berbahaya bagi lingkungan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.